Я никогда не думала. Selama berbulan-bulan Presiden Rusia, Vladimir Putin, membantah berencana menyerang Ukraina. Namun, pada Kamis 24/02, Putin mengumumkan peluncuran operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur. Pengumuman yang disiarkan secara langsung melalui siaran televisi itu disusul oleh berbagai laporan mengenai sejumlah ledakan di ibu kota Ukraina, Kiev, dan daerah-daerah lainnya di negara tersebut. Aksi Putin mengemuka beberapa hari setelah dia menyingkirkan kesepakatan damai dan memerintahkan pasukannya ke dua wilayah separatis di Ukraina guna mempertahankan perdamaian. Rusia telah mengerahkan sedikitnya 200.000 prajurit dekat perbatasan Ukraina selama beberapa bulan terakhir. Beragam laporan menyebutkan iring-iringan pasukan dan tank telah memasuki Ukraina dari semua penjuru. Salah satu konvoi bahkan melintasi Belarus di utara, mengarah ke ibu kota Ukraina, Kiev. Pasukan penjaga perbatasan Ukraina, DPSU, telah merilis sejumlah foto yang menunjukkan pergerakan konvoi militer Rusia ke bagian selatan Ukraina dari semenanjung Crimea yang dicaplok Moskow pada 2014 lalu. DPSU mengatakan pasukan Rusia melepaskan tembakan-tembakan artileri yang disusul dengan pengerahan berbagai kendaraan militer. Ukraina juga melaporkan pasukan Rusia telah bergerak dari bagian timur. Foto-foto satelit memperlihatkan pasukan Rusia ditempatkan di wilayah Donetsk yang dikuasai kubu separatis. Rusia telah lama menolak kedekatan Ukraina dengan institusi-institusi Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, serta Uni Eropa. Baru-baru ini, Putin mengeklaim Ukraina adalah boneka Barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak. Dia mendesak Barat memberi jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, militer Ukraina dilucuti, dan Ukraina menjadi negara netral. Sebagai bekas negara anggota Uni Soviet, Ukraina punya jalinan sosial dan budaya yang erat dengan Rusia. Bahasa Rusia pun banyak digunakan di Ukraina. Namun, sejak Rusia menginvasi pada 2014 lalu, hubungan kedua negara menjadi renggang. Rusia telah lama menolak kedekatan Ukraina dengan institusi-institusi Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, serta Uni Eropa. Baru-baru ini, Putin mengeklaim Ukraina adalah boneka Barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak. Dia mendesak Barat memberi jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, militer Ukraina dilucuti, dan Ukraina menjadi negara netral. Sebagai bekas negara anggota Uni Soviet, Ukraina punya jalinan sosial dan budaya yang erat dengan Rusia. Bahasa Rusia pun banyak digunakan di Ukraina. Namun, sejak Rusia menginvasi pada 2014 lalu, hubungan kedua negara menjadi renggang. Secara teori, Rusia bisa saja menyapu Ukraina dari timur, utara, dan selatan guna menyingkirkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis. Rusia juga bisa mengerahkan pasukan dari Crimea, Belarus, dan perbatasan di bagian timur. Namun, Ukraina telah membangun angkatan bersenjata mereka selama beberapa tahun terakhir. Militer Ukraina juga sudah merekrut ratusan ribu orang untuk bergabung dengan pasukan cadangan. Pejabat militer Amerika Serikat, Mark Milley, menilai besaran pasukan Rusia akan membuat konflik di kawasan padat permukiman mengerikan. Putin juga punya pilihan lain, menerapkan larangan terbang atau memblokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina, atau menempatkan senjata nuklir di Belarus, tetangga Ukraina. Dia pun bisa melancarkan serangan siber. Laman-laman resmi pemerintah Ukraina tidak berfungsi pada Januari dan bank-bank terbesar Ukraina mengalami serangan siber pada pertengahan Februari. Rusia membuat tonggak sejarah ketika mengultimatum NATO dan menuntut agar 3 permintaan dipenuhi. Pertama, Rusia ingin ada jaminan hukum bahwa NATO tidak akan menerima keanggotaan lagi. Bagi kami, benar-benar harus ada kewajiban untuk memastikan Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan mundur kemana-mana. Apa mereka pikir kami hanya duduk diam? Pada 1994, Rusia menandatangani kesepakatan untuk menghormati kemerdekaan serta kedaulatan Ukraina. Akan tetapi, tahun lalu Putin merilis tulisan panjang yang menyebut bangsa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Dia juga mengeklaim negara modern Ukraina diciptakan seutuhnya oleh komunis Rusia. Dia memandang kolapsnya Uni Soviet pada Desember tahun 1991 sebagai disintegrasi Rusia yang syarat sejarah. Putin menekankan bahwa jika Ukraina bergabung dengan NATO, Pakta Pertahanan tersebut akan mencoba balik menduduki Crimea.
Tuntutan Putin lainnya adalah NATO tidak akan menempatkan senjata penyerang dekat perbatasan Rusia. Kemudian NATO harus melucuti semua infrastruktur dan pasukan dari negara-negara yang bergabung dengan Fakta Pertahanan sejak 1997. Negara-negara tersebut mencakup negara di kawasan Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Balkan. Intinya, Rusia ingin NATO kembali ke perbatasan sebelum 1997.